Saudara, saya tadinya mau meneruskan gitu ya, bukan seri ya, tapi saya mau pindah ke topik lain. Tapi saya merasakan bagaimana kayaknya Tuhan masih mau kita itu kayaknya camping di hal mengenai makanan ini. Siapa di sini enggak? Siapa sini yang suka makan? Ngaku aja nggak apa-apa lah. Saya juga suka kuliner. Kantor saya di Pluit. Itu adalah surga kuliner bagi saya. Atung yang lalu di mana? Restoran Cita Rasa Medan ya. Nah, di sini katanya nggak boleh sebut merek. Nanti diklaim nanti. Alright. Tapi saudara, makanan ini begitu pentingnya karena apa? Saudara lagi kita ngobrol aja di sini, pasti saudara waktu saya ngomong makan udah mikirin makan siang habis ini di mana. Saya yakin saudara udah planning mau makan di mana nih. Wah, gitu ya. Saya tadinya juga mikir, aduh pingin makan. Tapi ternyata ada anak kelas kesayangan Bapak. Jadi saya di sana saya makan, saya menerima lagi secara physical food and spiritual food. Oke? Both are very important. Dua-duanya itu penting, saudara. Kalau saudara tahu nggak ya, kalau saudara mengalami kekeringan di dalam kerohanian, salah satu indikatornya, saudara itu jadi craving makanan yang sesungguhnya, jadi craving makanan secara fisik. Jadi kalau saudara merasa kosong nih, ada nggak yang kalau lagi sedih gitu ya, rasanya kosong jiwanya gitu ya, kepinginnya itu pergi ke kulkas nyari apa yang bisa saya makan ya gitu. It's true gitu loh. Saya nyari cemilan kadang-kadang gitu ya, mana nih ada cemilan nih, lagi stres nih, waduh omset belum nyampe, langsung nyari cemilan. Kebiasaan gitu ya, pingin nyari cemilan gitu. Saya paling takut gitu ya kalau udah lagi di kantor, karena kantor di utara, makanan banyak sekali. Kemana-mana cemilan. Wah, itu benar-benar deh. Saya kadang-kadang struggling gitu ya, sampai anak saya stop gitu. Saudara tahu nggak ya sama anak saya kemarin itu benar-benar. Ini ya boleh cerita ya Jo ya. Anak saya ini yang jadi polisinya, gitu ya. Saya bilangin polisi itu kan bahasa di Amerika namanya popo, ya kan? Saya bilang dia ini popo fitness, suka nyetop saya gitu. Saya kemarin pergi ke supermarket, saya langsung pikiran gitu, saya ngeliat, aduh ini kue bulan enak banget nih ya, mooncake ya lagi mooncake gitu. Papa jangan, langsung dibawa pergi gitu. Kenapa? Kadang-kadang saya merasa, aduh saya ini pusing, saya ini lagi banyak pikiran gitu ya. Ini kerjaan belum kelar, ini segala macam belum kelar, refleks pengen ngambil makanan. Do you know what happened to your soul itu? Apa yang terjadi dalam jiwamu itu bisa manifestasi keluar. Itu adalah salah satu contohnya. Oke, you crave for something. Tapi itu tidak bisa mengenyangkanmu. Cuma bisa mengenyangkan secara fisik. Tetapi jiwamu akan tetap kosong. Yang jadi fisiknya nanti tambah melar, tapi jiwanya tetap aja kurus. You know? There's a reason why. Kenapa itu namanya di dalam di dalam rumah Bapak yang disembelih itu bukan cuma lembu, tapi namanya lembu tambun. Oke. Kamu kalau ngomong tambun jangan lihat kanan kiri, please. Jangan. Oke. Well, it's because fatness, tambun itu melambangkan berkat. That you are engkau itu mengalami berkat, makanya itu it's overflowing gitu loh. Oke? Overflowing, everything that is overflowing bagi Tuhan, the fatness belongs to him. Karena apa? Di overflowing itu bagian daripada Tuhan. Tuhan kalau ngasih berkat itu enggak cuma seencerit gitu. Enggak. Dia ngasihnya overflowing, saudara. Saudara waktu lihat, pada saat dia memberikan makanan, 5.000 orang dikasih makan. Itu 5.000 laki-laki, belum termasuk yang wanitanya. Itu overflowing. Itu enggak bilang, mereka makan secukupnya. Enggak. Mereka makan sampai kenyang.
Saya baru pertama kali dengar Aice nomor 1 itu, yaitu memberi makan 5.000 orang. Itu Aice sesungguhnya. Tahu ya Aice ya? Di sini ada yang nggak tahu Aice? All you can eat. Oke? Aice pertama terjadi itu pada saat dia memberikan makan 5.000 orang. Itu sampai kalau nggak bunyi gitu ya. Mohon maaf, kalau nggak stop, flow terus. Ya kan? Kalau di restoran beneran, kalau yang ngambilnya banyak, lama-lama makanannya tau-tau mendadak habis gitu kan. Biasanya kayak begitu kan. Bilang, Pak, mohon maaf Pak, nggak bisa keluar lagi gitu. Dalam hati ini orang bikin bangkrut nih restoran gitu loh. Well, tapi di dalam Tuhan nggak, dia itu akan terus bahkan sampai bersisa. Saudara pikirkan ya, kita ini di dalam dunia ini resources-nya terbatas sekali. That's why harus diatur-atur. Tetapi di dalam Tuhan, dia punya resource nggak terbatas. Dia punya kasih tidak terbatas. Dia bisa memberikan kepadamu secara berlimpah-limpah. Kenapa kitanya ketakutan? Padahal itu Bapak kita yang memelihara kita. Amin. Dia itu mengasihimu, saudara-saudara. Salah satunya, dia itu memberikan solusi. Pada saat kau mengalami masalah, pada saat kau mengalami kekeringan, pada saat engkau mengalami kesulitan, dia itu berikan solusi. Solusinya ada pada makanan. Karena apa? Dia katakan, akulah roti hidup. Ya kan? Inilah roti. Aku berkata kepadamu, Yohanes 6 ayat 47 sampai 51. Saya mengulang kembali untuk saudara-saudara supaya bisa mengerti, memahami. Kenapa sih? Aku berkatamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Kemudian akulah roti hidup. Langsung dikonekin dengan akulah roti hidup. Artinya, hubungan dengan hidup yang kekal, itu ada hubungan dengan apa yang kita makan. Karena roti melambangkan apa yang kamu makan setiap hari. Kamu percaya, kamu punya hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Saudara tahu nggak itu dikasih solusi? Langsung dikasih solusi sama Tuhan. Kamu mau apapun, kamu mau mengalami kehidupan yang kekal, kamu mau mengalami kehidupan yang berlimpah-limpah. Sometimes kehidupanmu itu kamu cuma hidup aja, kayak biasa. Hari demi hari kamu hidupin. Tapi kamu nggak mengalami kehidupan kekal atau kehidupan yang berlimpah yang Tuhan Yesus ngomongin itu. Yang harusnya kamu alami. Siapa di sini mau mengalami kehidupan yang berkelimpahan? Siapa yang mau mengalami? Nggak banyak. Siapa yang mau ngalamin kehidupan yang berlimpah? Yes. Angkat tangan saudara-saudara. Be active. It's a sign. Saudara-saudara tahu nggak sih waktu saudara respond to the word, the heavens itu tuh kayak nangkep. Karena apa? Currency-nya atau mata uang, mata tukar uangnya surga itu cuma satu. Do you know what? Mata uang surga cuma iman. Kamu nggak bisa masuk surga pakai kekuatanmu sendiri. Kamu mau bayar pakai uangmu gitu. Uangmu banyak sekali. Kamu mau tunjukin sama Tuhan, ini yang aku sudah lakukan. Nggak bisa. Satu-satunya itu cuma lewat iman, saudara-saudara. When you trust Him, engkau angkat tangan. Ini tanda menyerah. Kamu itu sudah angkat tangan, bener kan? Kamu angkat tangan tanda menyerah ini. Kamu udah nggak bisa apa-apa. When you cannot do anything, God can do everything. Waktu kamu lagi nggak bisa, justru itu saat yang tepat bagi Tuhan. Justru surga bergerak. Justru surga itu tertarik pada ketidakbisaanmu. Bukan pada kebisaanmu. Kalau surga tertarik pada kebisaanmu, habis kamu. Begitu kamu nggak ada sama sekali yang bisa kamu berikan, that's it. That's it. Kamu udah nggak qualify sama sekali. Seberapa besar sih yang kita bisa berikan sama Tuhan? How much? Makanya waktu kita tahu bahwa Tuhan Yesus waktu bilang, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Di sini bukan mati secara spiritual, saudara-saudara. Ini matinya secara apa, tahu nggak? Ini mati beneran.
die, physical death. Tapi dikatakan, inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Ini jaminan. Ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Roti turun dari surga. Amin. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara, saya ingin saudara kita maju sedikit ya. Yohanes 6 ayat 52 sampai 58. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, ya jelaslah. Orang bilang, makanlah dagingku. Coba kalau saya ngomong di sini, guys, makan daging saya. Saudara bilang, pastor gila. Orang disuruh jadi kanibal. Benar gak sih? Orang disuruh makan daging kok. Disuruh minum darah. Semenjak kapan orang ada praktek kanibal? Gitu loh. Pastilah saudara sama saya, sama orang Yahudi, pertanyaannya sama. Bagaimana orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Oke? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Saudara, di sini ini kita bisa aja ngomong, ini kan makan secara spiritual kan? Ya dong? Saya presentasikan kepada saudara-saudara pada hari ini, I submit to you, bahwa mengenai makanan ini, dia ngomong mengenai perjamuan kudus. He's talking about Holy Communion. Tuhan Yesus ini ngomongin perjamuan kudus. Enggak pastor, ini kan makan kan secara spiritual. Orang kita kan makan secara spiritual bisa dong. Ya kan? Masa sih gara-gara ini Tuhan Yesus langsung ngomong perjamuan kudus. Dia itu ngomongin hal spiritual, daging spiritual, darah spiritual. Oke, saya nggak tulis di sini, tapi saya mau presentasikan kepada saudara betapa Tuhan Yesus itu dia itu kan zaman dulu itu ini semua ditulis pakai bahasa Yunani, benar? Nah, bahasa Yunaninya makan di sana itu adalah phago. Tahu kan? Kalau kerongkongan namanya esophagus. Esophagus. Ya kan? Nah, kalau orang nggak makan atau mengalami badannya itu mengalami mengkonsum lah ya, apa yang ada di dalamnya itu namanya apa Jo? Autofage. Nah, ada tahu saudara tahu kan ada istilah autofage. Ya kan? Itu artinya saudara consuming. Phago, emang benar. Itu kan dari bahasa Latin. Bahasa yang lain bicaranya estio. Itu sama dengan consuming, tapi bisa dipakai spiritual maupun secara fisik. Jasmani bisa, spiritual bisa. Oke, you can switch it. Tuhan Yesus bilang, jikalau kamu tidak makan, di sana dia pakai phago atau estio, dan minum darahnya, minum di sana adalah pino. Bukan Pinot Noir ya, itu wine. Kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ayat ke-54 menarik sekali, dia ganti loh, nggak pakai phago. Dikatakan barang siapa makan, di sana dia pakai trogo. Bahasanya trogo. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Artinya trogo itu artinya mengunyah. Crunching sound. Jadi ngunyah. Nah, itu trogo. Udah nggak mungkin lagi. Oh ini mengunyah spiritual. Nggak bisa saudara. Mengunyah makanan sampai bunyi. Cuman satu-satunya. Holy Com. Perjamuan kudus. Jadi Tuhan Yesus sudah ngomong dari dulu. Makan perjamuan kudus, maka kamu akan mengalami hidup kembali dan kamu akan dibangkitkan pada akhir zaman. Saudara-saudara, you wanna experience a true life. Kamu bukan cuma pada saat sakit, kamu lagi stres, kamu simpan itu perjamuan kudus di rumah, ambil perjamuan kudus saudara, just eat it.
Saudara makan dengan iman. It's that powerful? Yes, it is that powerful. I cannot say anything. Ini Tuhan Yesus ini benar-benar dia ini ngomong gamblang. Trogo. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan, di sana diulang lagi, trogo lagi, dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Bayangin, begitu kamu makan perjamuan kudus itu, Tuhan dengan seluruh kekuatannya, dengan seluruh kemampuannya, dia bisa bikin kamu itu jadi sukses nggak? Bisa. Dia punya bikin kuasa, dia bisa memberikan kepada kamu itu kekayaan nggak? Bisa. Dia bisa membuat kamu itu berkuasa dalam banyak hal. Kamu mungkin kehilangan damai sejahtera. Dia adalah sumber damai sejahtera. Kamu mungkin gak ada saat ini berpikiran ya, aduh kayaknya hidup kayaknya belah banget gitu. Kosong, kayaknya gak ada artinya. Kayaknya hidup itu ya gitu-gitu aja, muter aja gitu setiap hari gitu. Orang di luar sana mungkin bisa kayak begitu. Tetapi di dalam dia, kamu mengalami kehidupan yang supranatural. You are a walking miracle. Kamu itu setiap hari berjalan secara supranatural. It's that powerful. Tubuh dan darahnya. Sebenarnya saya nggak mau ngomongin mengenai perjamuan kudus, but I feel so strongly. Pada saat saudara benar-benar melihat perjamuan kudus ini, you can take it. Saudara bisa makan, oh iya pastor yang nyuruh, makan, minum. Jangan bikin ritual ya saudara. Engkau kalau punya revelation, take it. Engkau kalau nggak ada revelation, nggak usah. Nggak akan ada benefitnya untukmu. Tapi when you have that revelation, kau punya pewahyuan itu, engkau tahu-tahu dijelasin, kau tahu-tahu dibukain. Wow, Tuhan Yesus nih ngomong, makan perjamuan kudus loh. Kamu akan mengalami keselamatan. Kamu akan mengalami perlindungan. Saudara, udah berapa kali saya mau pergi pelayanan gitu ya. Hati ini rasanya bosan, rasanya kayaknya males banget gitu. Kayaknya, aduh ini orangnya bakalan susah ya. Nah, Pastor Fed, kita berapa kali ikut pelayanan ya. Oke, ada temen dulu yang kecelakaan, ingat? Ada yang dulu kecelakaan. Ini kecelakaannya ini benar-benar tabrakan sampai koma. Nggak bisa bangun sama sekali. You know, apa yang kita lakukan? Kita nggak bisa lakukan apa-apa. Dokter juga nggak bisa lakukan apa-apa. Kamu lebih jago dari dokter. Bisa bikin bangun orang dari koma. Orang udah koma, men. Itu udah tinggal dengar alatnya cuma tuit gitu. Kepala udah bocor. Ini kecelakaan motor, habis-habisan. Kalau saudara tahu, kalau kecelakaan motor rata-rata semuanya itu udah tinggal nunggu waktu aja, udah habis sudah. Yes, saya nggak bilang semuanya yang kita doakan gitu ya, wah sukses terus gitu. Saya nggak ngomong demikian ya. Tetapi even though meskipun orang ya namanya kan juga yang mendoakan saya, tapi yang menyembuhkan kan tetap Tuhan ya. Bukan saya gitu loh. Oke? Itu kuasa Tuhan yang bekerja. Tuhan itu cuma bilang tumpangan tangan. That's it. Kita disuruh tumpangin tangan, ngelihat orang, lihat dari fotonya, dikasih videonya, orang lagi tweet gitu, udah benar-benar ini. Terus habis itu kita bilang satu saat, kita bilang, ini orangnya ini apa udah sadar atau belum ya? Kita bilang, by the time kita mau pergi ke rumah sakit, itu orang akan bisa nanti mulai sadar. Terus kita ambil perjamuan kudus. Saya, Pastor Lita, ada Pastor Fedri juga, waktu itu kita datang, pergi ke rumah sakit gitu ya. Pas pergi ke rumah sakit, terus dikabarin sampai di atas, orangnya sadar. Kaget kita, orang sadar. Apa yang kita lakukan? Nggak ada. We just do Holy Com, that's it. Sesimpel itu. Kita makan-makan, Tuhan bekerja lewat orang itu. Tahu-tahu orangnya bisa sadar. Terus habis itu kita bilang, kita bercandaan ya, namanya bercanda. Ini nanti kalau misalnya udah sadar nih, bentar lagi nih dia bisa ngomong nih, Orang baru sadar, ngomong aja nggak jelas. You know what happened? About a week after, itu orang beneran udah duduk terus bisa ngomong Beneran ngomong.
Saya sampai, ini dari mana? Where's this power from? Kita nggak even lay hands. Kita cuma makan perjamuan kudus, pingin ketemu sama orangnya. Wah, bercandaannya mulai serius nih, mulai serius nih. Habis bercandaan mulai serius, kita bilang, ini orang bentar lagi juga pasti akan keluar dari rumah sakit kerja normal nih. Beneran dalam 1 bulan dia keluar rumah sakit kerja normal, balik asal. Ini orang koma, habis koma. Beri pujian kemuliaan bagi Tuhan. Bukan karena kita. Ini bukan karena kita, purely. Ini apa yang dikatakan di dalam Alkitab ini, is real. Ini bukan saya bikin rekayasa. This is not my dream gitu ya. Oh, ini cuma pendapat lu aja sih kok. Lu kan bebas pendapat. Gue juga bebas dong berpendapat. Menurut gue nggak kayak begitu. Mungkin aja pas waktu itu dokter emang jago gitu. Enggak, saudara-saudara. Dokternya udah vonis ini orang kemungkinan besar pasti lewat. Udah pasti lewat ini orang. Beneran lu. Dia bener-bener bangun, ngomong, normal ya by the way ya. Diajak ngomong itu normal. Kayak orang nggak kena penyakit, nggak pernah tabrakan sama sekali. That is wow. Saudara rindu nggak bisa mengalami hal ini lebih lagi? Not just bukan itu aja, but have faith. Oke, kita sama-sama kita bersepakat. By the way ya saudara, kalau saudara mau lihat mujizat demi mujizat, itu sebenarnya saudara kalau tanyain kanan kiri itu banyak, kesaksiannya banyak. Cuman saudara belum saling kenal aja. Kenalan aja coba, nanti akan ngomong. Saya dulu ngalamin hal kayak begini, ngalamin kayak gitu, ngalamin kayak gini, ngalamin kayak gitu. Benar nggak Henry? Ada di belakang. So many miracles. Sampai kita ini bingung gitu loh. How can this happen? Emang kita yang melakukan? No, we just believe. Just believe, that's it. Gak ada lagi syarat atau ketentuan sama sekali, saudara-saudara. Nah, masalahnya ya, kita ini suka nambah-nambahin. Kalau dia bilang, oh iya percaya aja, tapi gak cukup dong, cuman percaya aja, mana bisa. Kamu harus berusaha, harus lakuin ini, harus lakuin ini, harus lakuin ini, harus lakuin ini. How can we cuman ngomong percaya tok? Pastor mesti balance lah. Ya kan? Punya wisdom dikit lah, gitu loh. Well, you know, waktu saya merasakan sendiri. Waktu saya udah mulai berjalan dan awalnya saya banyak sukacita. Tapi tambah ke belakang, kadang-kadang saya udah mulai gak ada sukacita. Yang ada apa? Kalau nggak kejadian, yang ada marah-marah. You know what happened di rumah Bapak? Tahu nggak siapa yang marah-marah? Anak sulung, benar. Anak sulung itu ada di rumah Bapak, doh. Dia itu selamat nggak? Orang percaya juga. Jangan dikira anak bungsu, oh ini orang di luar sono yang belum balik ke gereja tuh, yang masih mabok-mabokan di sana gitu ya. Enggak, saudara. Anak bungsu dan anak sulung ini ngomongin orang yang percaya, bahkan yang ada dalam gereja. You can be lost. Makanya di gereja ada namanya lost and found. Nah itu lost and found. Love. Mana anak-anak love? Berdiri dong. Ayo dong. Anak love-nya kok kayak orang tua sih. Berdirilah. Anak love di sini. Just berdiri. There you go. Ini anak-anak muda kita. Lost and found. Nah di sini ada head-nya, ada Dion, ada di sini. Nah, salah satunya Dion, ada Joel. There you go. This is our youth and teens. Namanya Love. Silakan duduk. Kalau saudara-saudara punya anak-anak muda yang merasa lost, gitu ya, silakan kontak Lost and Found. Di sana mereka akan mengalami kasih Bapa. Dan bukan hanya itu. Mereka akan mengalami sukacita, by the way. Mereka akan mengalami dikenyangkan. Dan mereka nggak marah-marah lagi. Kalau saudara ngalamin kemarahan demi kemarahan, maybe seperti anak sulung ini, maybe hukum Taurat sudah mulai menguasai hidupmu. Mungkin kamu perlu tambah-tambahin. Nggak cukup cuman percaya Yesus saja, tambah-tambahin, tahu-tahu kamu udah menjauh.
Kamu udah bukan supranatural lagi, kamu balik ke natural. Waktu balik ke natural, kamu ngomel-ngomel. Mana nih hasilnya? Yang pastor bilang gue bohong, gitu kan? Mana klaimnya? Saya minta klaim nih, money back guarantee. Saya mau refund. Saya perlu di refund nih, ya kan? Saudara, ini umum. Saya pun demikian. Salah satu tandanya that I'm already in the mixture. Saya mulai kecampur-campur nih. Bukan cuman by grace and grace alone, by grace plus. Plus, tambahin sedikit lah. Tambahin sedikit lah, perbuatan kita sedikit lah. Masa sih cuman grace and by grace alone? Nggak bisa. Tambahinlah, di mix dikit lah, supaya talk chair. Gitu loh, ya kan? Detik itu, I already fall from grace. Saya udah jatuh dari kasih karunia. Pada saat saya berada di bawah hukum Taurat, kebanyakan yang terjadi, saya mulai angry. I got angry. Saya ngiri sama orang. Yang itu kok bisa ya hidupnya kayak begini. Yang itu kok lebih baik ya hidupnya dari saya ya. Saya mulai membandingkan kanan dan kiri. That is the start. Saya merasakan mulai kecampur-campur, saudara. Nah ini ya saudara. Saya ingin kita mulai bicara lagi dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 18. Kita ulang lagi sedikit. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ini waktu yang lalu saya sudah bahas, saudara bisa dengarkan. Oke? Saya ingin lanjut ke ayat yang ke-6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. For the letter kills, but the spirit makes alive. Kalau saudara udah mulai merasakan ada yang nggak beres, ada yang nggak growing, ada yang nggak flourishing, mungkin saudara merasa kayaknya kesehatan saya atau mungkin hubungan saya mulai mengalami kematian. Saudara tahu kan, iblis itu dia nggak seneng. Kalau kamu mendengarkan Injil ini loh. Bukan Injilnya Pastor Yudi, ini Injil Kristus. Yang saya beritakan ini dari Alkitab. Bukannya saya bikin-bikin sendiri. This is not what I made up. Ini yang saya cuma bacakan kan. Hukum yang tertulis itu mematikan. Kamu boleh baca dari perjanjian lama, perjanjian baru, bolak-balik kamu bacain. Kalau kamu baca sebagai buku instruksi, perintah ini, perintah itu, perintah ini, perintah itu sebagai hukum yang tertulis, mati. Katakan bersama-sama dengan saya, hukum yang tertulis mematikan. Hukum yang tertulis mematikan. I need this supaya saudara-saudara itu mulai menyadari. Kamu boleh membaca, kamu boleh lakukan rutinitas. Tapi why kamu lakukan rutinitas itu penting. Motivasinya apa? Kamu pingin pembuktian kah? Oh, saya sudah melakukan checklist 1. Saya sudah lakukan ini, checklist 2. The moment saya mulai melakukan checklist, oh iya, saya udah buat salah. Ya saya lebih banyakkan lah gitu, mulai merenungkan firman Tuhan lah. Supaya apa? Bayar saya punya kesalahan. Itu hukum yang tertulis dan itu mematikan. Kelihatannya, oh iya, habis kamu renungan, rasanya mendingan dikit nggak di sini? Oh iya, hati nurani kita rasanya enakan dikit. Tapi tahukah saudara, itu usaha manusia. Tetap itu usaha manusia.
Kamu tahu tidak ada yang sanggup membayar dosa dan pelanggaranmu. Kamu juga tidak bisa membersihkan dosa dan pelanggaranmu. Detik kamu mulai fokus, aduh ini dosaku kayak begini ya, gimana cara bayarnya? Disitulah kamu sudah jatuh kepada pencampuran, mixture. Kamu tahu bahwa kamu itu diselamatkan oleh kasih karunia, tapi waktu praktek, kamu tetap kembali ke Taurat. The mixture itu mematikan. Bukan cuma hukum ya, the mixture. Saudara kalau bilang melakukan hukum, tidak ada satu orang pun di dunia ini sanggup melakukan hukum itu sempurna. Cuman Kristus saja. Benar? Because Christ fulfills the law. Dia memenuhi setiap ketentuan syarat hukum. Kita satu orang pun tidak ada yang bisa lolos. Jangan saudara bisa bilang, oh iya, saya melakukan hukum kok, ini kayak begitu, saya ikutin kok. Ini bisa kok saya ikutin ini, saya ikutin itu. Tapi waktu saudara ikutin dengan standar ganda. Selalu kan, standarnya direndah-rendahin. Kalau kamu lagi nggak enak gitu ya, perasaan kamu lagi nggak enak, atau kamu lagi mengalami banyak tekanan gitu ya, pressure gitu ya. Ya kan namanya hidup kan pasti banyak pressure, pasti banyak tekanan, pasti banyak ujian. Iblis itu pasti dia mau kamu itu supaya mata kamu nggak tertuju pada Tuhan Yesus. Dia tertuju pada apa yang kamu buat. Kalau bisa, gimana caranya? Saya bisa membenarkan hal ini. Gimana caranya? Saya harus planning kayak begini. Apakah berarti kalau kita hidup kita nggak perlu planning? No, that's not what I said. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau saya sampai disalahgunakan atau salah artikan dalam khotbah saya, it's fine. You know, I have no problem. Karena Rasul Paulus zaman dulu juga sering disalah artikan. Oke, bukan kalau gitu kita berbuat seenak-enaknya aja. Supaya apa? Kasih karunia kan berlimpah-limpah. Oh yes, gitu. Waktunya nih, bisa bebas nih. Jadi kalau hidup seenak-enaknya aja, kan kasih karunia. That's not the point, saudara. Why you do what you do? Sekarang gini ya. Oke, saya lanjutkan aja dulu. Hukum itu basically right doing. Right doing. Apa yang kamu perlu lakukan. Terus right doing. Grace itu right believing. Apa yang kamu percayai, Kristus telah lakukan dalam kehidupanmu. Apa yang Kristus lakukan di atas kayu salib. Amin. Nah, saudara perhatikan ya, ini ya, 2 Korintus 3 ayat 7 sampai 8. Kita lanjut. Pelayanan yang memimpin kepada kematian. Tadi pelayanan yang kematian yang tertulis ya, hukum yang tertulis mematikan ya. Nah, ini dibilang pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh batu. Saudara, kalau ini ditulis, ini cuma ada satu yang ditulis dalam loh batu. Saudara tahu itu apa? 10 perintah Allah, betul. Dan ini diajarkan. By the way, ini diajarkan kepada anak-anak kita. Di sekolah pun diajarkan mengenai 10 perintah Allah. Ya kan? Bahkan anak-anak kita pun disuruh untuk mematuhi 10 perintah Allah. Saya dulu pernah ini ya, khotbah di satu tempat gitu ya. Tempatnya besar gitu ya. Di depannya itu ada, ya udahlah. Nanti kalau saya sebutin saudara jadi tahu gitu tempatnya di mana. Ya sudah nggak usah lah. Saya lagi khotbah nih gitu ya. Saya diundang itu siang-siang saya disuruh khotbah. Wah, khotbahnya anak muda nih, seru nih. Pasti mereka ini lebih semangat nih, bisa terima kasih karunia. Saya datang gitu ya. Wah, dapat pelayanan luar biasa gitu ya. Saya appreciate dilayani di ini gitu ya. Saya khotbah. Saya naik ke atas. Saya bilang, "Saudara tahu hukum Taurat diberikan untuk apa?" Yang di depan penatuannya ngomong, "Untuk dipatuhi." Mateng. Wah, saya bilang berat nih. Terus saya bilang, hukum Taurat diberikan untuk pelanggaran, dikasih untuk dilanggar. Kaget ya, diam, semuanya diam. Diam mendadak, satu auditorium gak ada yang ngomong amin. Padahal firman Tuhan gak ada yang ngomong amin. Selesai, saya dikasih thank you pastor, saya dikasih love gift gitu ya, dikasih transkripnya. By the way, khotbah saya langsung dicatat tuh semuanya.
Saya tahu itu udah nyampe tuh ke pastornya. Dan saya tidak pernah diundang lagi ke tempat itu. Haleluya. It's okay. No problem. Bagi saya no problem at all. It's not my loss. Okay? By the way, that's the truth. Kenapa? Kebenaran itu menakutkan, saudara. Sangat menakutkan. Saudara, dibilang begini ya. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Saudara, ini berbicara mengenai pada saat Musa menerima 10 perintah Allah. Pertanyaannya, berapa kali Musa menerima 10 perintah Allah? Berapa kali? 1 atau 2? 2 loh saudara. Yang pertama di atas Gunung Sinai. Oke? Waktu di atas Gunung Sinai, dia terima 10 perintah Allah. Musa langsung dia nomor 1 yang break the law. He is the first one. Karena apa? Dia 2 loh batu langsung dipecahin. Itu dia yang melanggar sendiri. Dulu nomor 1 itu pelanggaran terbesar itu dia patahin itu hukum. Ya kan? Sebelum dia ngelihat, ini kan dia lihat orang Israel kan, wah nyembah berhala gitu ya segala macam gitu ya. Dia langsung saudara-saudara, dia sendiri Moses broke the law. Benar-benar dia itu mematahkan hukum. Habis saudara-saudara. Sampai Tuhan bilang, bikin lagi Mos. Bikin lagi Mos. Lu udah break the law, ya you make it again. Bikin lagi dia. Dan waktu dia bikin yang kedua, ini yang ditulis di sini, ini yang kedua. Why? Dikatakan, namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab, sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Di sini saudara-saudara, ini adalah kejadian kedua. Waktu Musa naik, dia bilang, Musa, kamu bikin lagi 2 tablet lagi, saya mau nulis lagi. Tapi saya akan memperlihatkan kemuliaan saya. Tahu nggak kemuliaan Tuhan itu? Tuhan berkata, belas kasihan, kasih karunia. Itu Tuhan menyerukan. Artinya apa? Artinya, Musa waktu naik itu, dia itu menerima kasih karunia-Nya Tuhan. Saudara nanti baca sendiri di Kejadian 34. Keluaran 34. Benar. Di Keluaran 34 dijelaskan bagaimana kulitnya Musa waktu berhadapan di dalam hadirat Tuhan. Itu nggak disebutkan di yang pertama ya. Nggak disebutkan waktu menerima hukum yang pertama. Tapi terima hukum kedua kali, disebutkan kulit Musa itu bersinar. Ada glow. There is a glow. Jadi waktu the law was given, there is a glow. Ada kemuliaannya enggak? Tapi masalahnya kemuliaannya pudar. Sekuat-kuatnya kamu bisa renungan dan bertahan dengan kekudusanmu. Suatu saat kamu akan bilang, gue capek. I'm tired already. I'm so dry. Saya begitu kering. Kenapa saya pergi ke gereja, ngulang-ngulang melulu, saya udah berusaha, sekeras tenaga, saya udah coba hidup kudus, tapi berkat nggak datang-datang. Padahal saya dengerin lo khotbahnya. Saya dengerin lo khotbahnya pastor yang katanya itu khotbahnya kasih karunia terus itu. Saya dengerin tiap hari. Tapi mana berkatnya? Where is the blessing? Where? Why? Because itu pudar. Saudara, saya terusin lagi aja ya. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. By the way, ini nih kasih karunia. Tuhan itu memberikan kasih karunia-Nya kepada Musa. Karena siapa yang menatap Tuhan muka dengan muka, pasti mati saudara-saudara. Kok hidup dia? Itu karena belas kasihan Tuhan. Tuhan mempertunjukkan kasih karunia, tapi di sana ada hukum Tauratnya. Artinya, kasih karunia-Nya banyak, tapi dimasukin juga hukum Taurat. Yang terjadi, mukanya Musa bersinar, tapi pudar. It's fading away. Nah, apa yang menyebabkan hukum yang tertulis jadi pelayanan yang memimpin kepada kematian? Roma 7 ayat yang 10 katakan demikian. Dan perintah
yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Saya kemarin lagi di HO, lagi di hangout, saya bilang, perintahnya Tuhan, ini Tuhan sendiri yang ngomong ya, kalau engkau mematuhi kitab Taurat, benar-benar kamu patuhin semuanya, hidup nggak? Hidup. Tapi siapa yang sanggup mematuhin semuanya terus-menerus? Pertanyaannya di sana. Kalau kamu tidak sanggup dan kamu mematahkan satu aja hukumnya, sama dengan melanggar keseluruhan. Pada saat kamu melanggar keseluruhan, pada saat itulah kutuk turun, kematian turun. Kamu nggak akan pernah bisa, saudara-saudara. You cannot. Amin. Hukum Taurat itu nggak bisa memampukan kamu untuk menjadi kudus. Yang bisa, cuman Tuhan Yesus. Dialah yang menguduskan kamu. Only grace can make you holy. Hukum Taurat cuman bikin kamu bercermin. Ini saya di depan saya ini benar-benar ada cermin. Jadi kamu kalau ngelihat di cermin, kamu nggak suka apa yang kamu lihat, cerminnya jangan kamu belah. Percuma, tidak akan mengubah mukamu. Kamu marah-marah gitu sama cermin, kamu marah-marah gitu sama cermin gitu ya. Kenapa sih kamu bikin aku jerawatan gitu? Enggak bisa, saudara. Bercermin itu menunjukkan siapa dirimu sesungguhnya. Benar ya? Siapa mukamu itu sebenarnya. Cuman menunjukkan, cermin itu menunjukkan betapa parahnya dirinya kita. Saudara kalau ngelihat cermin gitu, ya saya tahu ya, nggak semua gitu. By the way, saya paling takut sama cermin. No, saya bukan Dracula. Bukan. Tapi saya ini paling takut sama cermin. Kenapa tahu nggak? Karena kalau saya lewat, saya takut nanti saya kelihatan semua parahnya muka saya. Ya, kamu jangan liatin saya kayak gitu doang. Lihatin muka saya parah banget gitu ya berarti. Sama mukamu juga. Waktu kamu lihat cermin gitu ya, jarang ada orang bilang, ganteng banget ya gue ya gitu. Jarang. Orang lihat cermin tuh ngeliat, wah ini kok tambah banyak kerutan ya gitu loh. Kalau istri saya kayak cermin juga. Jadi saya waktu lihat dia, Han, kayaknya di sini banyak kerutan deh, kamu perlu dibotok sedikit gitu. Katanya begitu. Bener-bener. Itu apa tuh nggak? Membuat saya tambah, wow, saya itu jadi kepingin gitu ya, tambah keren gitu ya. Enggak. Bikin saya waktu melihat muka saya sendiri, saya tambah minder, saudara-saudara. Saudara kalau lihat cermin, saudara justru tambah, aduh, benar-benar deh saya ini tambah nggak kuat saya ngelihat muka saya sendiri. Seriously. You know, kamu pingin perbaikan. Tapi itu cermin, kamu usap-usap di muka kamu. Kamu nggak tambah ganteng deh. Kamu nggak bakalan tambah cakep. Nggak bakalan. Amin. That's why it's death. Perintah itu membawa kematian. Ternyata bagiku justru membawa kematian. Saudara, saya lanjutkan lagi. 2 Korintus 3 ayat 9-14. Wow, waktu cepat sekali. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Saudara, for if the ministry of condemnation is glorious, much more does the ministry of righteousness exceed in glory. Saudara mendengarkan mengenai Injil kebenaran ini. Saudara sedang berada di bawah pelayanan yang membawa kemuliaan yang lebih lagi. Bukan cuma kemuliaan yang biasa-biasa, but much more. Saudara mau berkat yang tambah lama tambah pudar, menurun gitu ya. Kelihatannya banyak sih, tapi menurun terus gitu. Saudara tahu nggak ya kalau punya saving ya gede gitu ya. Punya saving, tapi nggak ada pemasukan sama sekali. Savingmu lama-lama habis kan. Nah kayak gitu. Jadi pelayanan yang tambah pudar itu, udah dideposit nih gede nih. Itu terus kayaknya berkurang terus gitu ya. Saudara tahu kan kalau nyimpen uang kadang-kadang kalau di bank gitu ya, kadang-kadang cepat banget itu berkurangnya. Ya kan? Tapi kalau saudara taruh misalnya di saham atau Bitcoin gitu ya. Nah begitu saudara taruh gitu ya di instrumen yang tepat, saat itu gitu begitu sahamnya naik, buat gitu, langsung gitu naik kan? Itu instrumennya kan, bener gak? Ya kan? Tapi kalau saudara cuma simpen doang,
lama-lama berkurang. Yang ada yang terjadi adalah harus apa? Diisi lagi. Harus diisi lagi. Tambah berkurang, saudara-saudara. But that is how the ministry of condemnation. Ini ya pelayanan yang memimpin kepada kematian. Sama dengan pelayanan yang mengkondem. Pada saat kamu mendengarkan khotbah, pada saat kamu mendengar condemnation terjadi dalam dirimu, maybe saudara sedang berada di bawah the ministry of death. Hati-hati saudara-saudara. Khotbah di depan ini, the pulpit ministry can pull you out of the pit or pull you into the pit. Sangat penting saudara-saudara. Gereja menentukan kamu hidup apa mati. Seriously. Sama dengan makanan menentukan kamu hidup atau mati. Benar kan? Kamu makannya nggak beres terus gitu. Siapa di sini suka makan junk food gitu tiap hari gitu. Wah, gue mau makan junk food gitu dan gue mengharapkan sehat gitu. Makan junk food jadi six pack. Makan junk food jadi six pack gitu. Oh, saya kepingin. Kalau bisa. Saya makan ciki terus tiap hari gitu biar six pack. Wah, kalau ada tuh ciki bisa bikin saya six pack, saya mau. Saya pengen makan bakmi terus tiap hari. Saya paling suka bakmi by the way. Paling demen makan bakmi. Kenapa sih ya bakmi itu ya bikin cepat gemuk gitu. Baru ngeliat bakmi aja langsung naik sekilo saya. Baru ngeliat tuh. Ya kan? Makanya saya bilang berat. Saya punya kerjaan di Pluit itu lebih berat kerjaan untuk cari makanan dibanding saya kerja di kantor. Seriously. Nah, tahu nggak saudara-saudara? Seorang yang terkondem, seseorang yang mengalami condemnation, mengalami tuduhan, itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu nggak bisa provide apa-apa. Kamu mau mengusahakan juga nggak bisa apa-apa. Kamu gitu, kamu diem aja, kamu merasa terkondem. Kamu berbuat, kamu berasa salah terus. Oke, that's the ministry of condemnation. Oke, saya teruskan ya yang ke-10. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak punya arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebih lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Pudar itu passing away blessing. There is a blessing that is passing away. Tetapi tidak pudar itu blessing yang remain. Jadi kamu mau draw, kamu mau ambil terus dari account-nya, itu nggak kurang-kurang. Saudara mau nggak ada account di mana saudara ambil nggak pernah berkurang? You need to draw from life. You need to draw dari hal yang tidak bisa menurun. Nggak berkurang terus gitu. Kalau saudara artinya apa? Saudara kalau bergantung pada perbuatanmu sendiri, tambah lama, tambah berkurang. Frekuensinya tadinya, oke, saya kuat nih, baca Alkitab sehari 10 pasal gitu ya. Minggu depan, saudara terusin lagi 10 pasal. Believe me or not, kadang-kadang ada capeknya juga. Nanti dari 9 pasal, 8 pasal, 7 pasal, 6 pasal. Sama. Saudara bilang, saya pokoknya bisa datang ke gereja. Tiap minggu saya datang ke gereja. Tiap Kamis saya pasti datang ke HO. Untuk apa? Untuk membayar. Saya punya ini. Saya kan depositnya kan gede. Saya mau coba menguduskan diri saya dengan datang terus. Saudara tahu nggak ya? The moment saudara nggak datang sekali gitu, saudara merasa udahlah, nggak apa-apalah. It's okay, baru segini doang. Saudara mulai menjauh. Waktu itu saudara next week-nya lagi gitu. Ya 2 minggu sekali datang, lama-lama 3 minggu sekali, lama-lama sebulan sekali baru datang. Dan 3 minggu itu saudara makan apa? Apa yang saudara makan? Then you start eating makanan yang lain kan? Waktu saudara kalau makan makanan yang baik, it's okay. Tapi kalau saudara mulai makan makanan junk food lagi, gak berapa lama saudara berasa kok sukacita mulai hilang. Kok banyak tuduhan dalam kehidupan saya dan mulai gak hidup. Dan inilah saudara-saudara karena apa? The blessing is passing away. Oke, next. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Saudara kalau punya rekening,
Nggak habis-habis, bisa ditarik terus. Saudara bisa punya keberanian nggak? Yes. Saudara mau bikin bisnis, mau bikin apa, gampang. Kenapa? Saudara punya rekening full terus. Saudara kalau tahu nggak ya, tandanya orang yang udah percaya ya, yang percaya ya. Kadang-kadang ya, saudara pada saat pelayanan gitu ya, lagi pelayanan, tambah pelayanan bisa tambah semangat. Bisa tambah kuat. Kadang-kadang nggak tahu ini kekuatan datang dari mana, seger aja gitu. Tambah seger, tambah semangat, tambah semangat, tambah semangat. Kayak ini orang kok kayak energizer, nggak kelar-kelar. Kayaknya hidupnya itu mengalami kehidupan yang luar biasa gitu. Kayaknya nggak habis-habis gitu loh. Kenapa tahu nggak? Rekeningnya nggak pernah minus. Karena selalu full. That's how a blessing that remains. The joy that remains. Kenapa? Kamu nggak ada tuduhan. Bebas dari tuduhan. Kamu mau ngapain aja, kamu masih punya banyak energi. Orang kalau dikit-dikit, kamu mau maju dikit, salah kamu. Kamu maju dikit, salah kamu. Lama-lama males lah mau maju, bener? Paling gak enak itu jadi orang disalah-salahin kan? Dikit-dikit salah, dikit-dikit salah, dikit-dikit salah. Next. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan. Saudara, tadi saya udah ngomong, jangan baca Alkitab kayak buku perintah. Saudara, waktu baca Alkitab, saudara baca dengan Kristusnya harus disingkapkan. Saudara, di perjanjian lama dan perjanjian baru, that's how you read in the new covenant. New covenant mindset. Saudara baca Alkitab, cari Kristusnya ada di mana. Oke? That's how you actually, saudara sedang mengambil makanan yang gak pernah habis. Karena Kristus gak pernah habis. Kristus itu gak pernah habis kan? Waktu kamu draw, dia itu tambah penuh. Ingat gak waktu perempuan Samaria, ketemu sama perempuan Samaria? Yesus lagi lapar atau lagi kekenyangan? Baru dia ketemu. Dia tuh lagi lapar. Waktu selesai, Tuhan Yesus bilang apa? Yesus, kamu gak lapar? Murid-muridnya nanya demikian. Ada makanan yang gak kamu ketahui. Dia bilang makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa apa saat itu? Menyelamatkan orang Samaria itu. Waktu Yesus menyelamatkan orang Samaria, dia gak lapar loh. Itu Yesus. Kalau kita berusaha menyelamatkan orang lain dengan kekuatan kita sendiri. Kita menyelamatin orang ini, menyelamatkan orang itu. Tenang. Kamu gak akan lama dalam pelayanan. Sebentar aja juga udah burn out. Saya gak usah ngajak lama-lama. Pasti burn out. Saya jamin 1000%. Kenapa? Saya udah ngalamin. Saya ini contohnya. Saya berusaha kemari, berusaha ke sana, berusaha kemari. Di luar kelihatannya sibuk gak? Sibuk. Pelayanan gak? Pelayanan. Bisnis oke gak? Oke. Pernikahan? Amburadul. Dalam saya? Amburadul. Saya merasa apa? Kering. Kering kerontang. Saya jalan kayak di padang pasir. Udah kayak mayat hidup. Saya jalan gak? Jalan. Pelayanannya bagus. Ditulis, dibuletin, masuk. Weh. Ditulis di website kesaksian. Berapa jiwa diselamatkan, berapa jiwa diselamatkan. Wih, anak-anak muda KKR sekian ribu. Saya nggak mau sebenarnya membanggakan ya. But I've preached. Saya sudah pernah khotbah di GBK di hadapan kurang lebih 20.000 anak muda. I've done that. Tahu apa yang saya rasakan setelah itu? 0. Saya senang anak-anak muda, keren gitu. Tapi dalam hati saya, habis pelayanan saya pulang ke rumah, istri saya masih marah-marah. Pekerjaannya, ya jangan lihat Pastor Lita seolah-olah marah-marah terus. Enggak, saudara. Ini saudara jangan sujon lah, gitu loh. Ke saya sujon banget ini. Begitu ngeliat marah-marah, lihat Pastor Lita. Please. Istri saya ini orang yang paling sweet loh.
Iya. Enggak, maksudnya waktu itu. Waktu di bawah pelayanan yang memimpin kepada kematian. Oh, itu saudara-saudara. Makanya jangan sujon gitu ya. By the way, waktu saya udah habis. Next week nanti saya lanjutkan lagi ya. Oke. Let me continue next week. Istri saya nggak kasih khotbah dulu. Saya dulu selesaikan part 2. By the way, I need to close this. Saya cuma mau bilang sama saudara-saudara. Biarlah saudara-saudara saat ini tidak berdiri di dua dunia. Satu pelayanan memimpin kepada kematian, satu pelayanan yang memimpin kepada kehidupan. Jangan kayak kodok, amfibi, berdiri di dua dunia dan saudara pikir saudara mampu. You cannot. Saudara mau panas-panas, mau dingin-dingin. Jangan suam-suam kuku. Enek Tuhan. Tahu kan? Dimuntahkan, suam-suam kuku dimuntahkan. Bukan soal pekerjaanmu setengah-setengah. Enggak. Either you are by law or you are by grace. Don't do by mixture. It will lead to death. Amin. Amin. Saudara, saya harapkan saudara bisa mendengarkan lagi ini. This message is very crucial. Karena apa? Ini perkara makan ini sangat penting. I want you to listen again. Dengarkan dengan hati saudara. Saudara buka hati saudara lebar-lebar. Kadang-kadang saudara bilang, Pastor, I don't know what you're talking about. It's okay. Saya percaya Roh Kudus sanggup berbicara dalam dirimu masing-masing. Apa yang dimaksud pelayanan memimpin kepada kematian, apa itu pelayanan yang memimpin kepada kemuliaan. Amin. Do not go both ways, berdiri dua sisi. Nggak akan kemana-mana. You will die for sure. Amin. Yuk, mari saudara. Saya mau ajak saudara just to nutup mata sebentar dan renungkan akan kebaikan Tuhan. Start drawing. Ambil dari Dia sumber rekening yang tak terbatas itu. Ambil kehidupan itu. Saudara kalau berasa ada tuduhan, ada condemnation, saudara merasa dirimu, saya kok masih banyak kesalahan ya, banyak dosa ya. Saya banyak buat salah nih sama orang nih. Saya jahat nih sama orang. Kayaknya saya merasa saya ini begini karena akibat perbuatan saya. Karena saya udah gak benar memang dari dulunya. Saudara jangan terima lagi perkataan iblis itu. That's a lie from the devil. Ingat ya, dosa-dosamu sudah dibayar. 100% di atas kayu salib. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Apapun yang kau alami, musim dalam kehidupanmu pada hari ini. Mungkin kau sekarang ini ada di stage di mana engkau sedang stuck. Nggak bisa kemana-mana. Hidup nggak bisa, kayaknya begini nggak bisa, gerak kanan salah, gerak kiri salah. Berharap begini salah, berharap kayak gitu salah. Maybe kemungkinan engkau berada di bawah pelayanan yang memimpin kepada kematian atau pencampuran. Kristus gak ada efeknya dalam dirimu. Saya mau encourage saudara pada hari ini, lihat kepada Yesus Kristus, percaya Dia saja, katakan, aku percaya. Aku percaya pekerjaanmu saja, tidak ada pekerjaan lain yang sanggup membebaskan saya dari kehidupan saya yang stuck ini. I am a free person. Di mana ada roh, di situ ada kebebasan. Engkau dibebaskan. Saya mau berdoa untuk saudara-saudara sekalian saat ini. Pada hari ini, untuk engkau yang saat ini mungkin sedang mengalami kematian dalam kehidupanmu, mengalami banyak tuduhan dalam kehidupanmu. Mungkin engkau berasa tertuduh, saya kok nggak bisa achieve apa-apa. Kok biasa-biasa aja sih kehidupannya, biasa-biasa gitu-gitu aja. Tuhan ingin engkau mengalami kehidupan yang berlimpah-limpah. I speak life over your life. I speak grace. Saya perkatakan kasih karunia yang membebaskanmu untuk mengalami kehidupan yang lebih lagi. Kehidupan pernikahanmu gak akan sama lagi. Orang tua sama anak-anak, anak-anak ke orang tua
tidak akan sama lagi. Kasih itu akan timbul otomatis dengan sendirinya. Waktu engkau percaya bahwa Tuhan mengasihimu, Tuhan begitu sayang padamu, Dia nggak ingat-ingat lagi dosamu, detik itu iman timbul, dan waktu iman timbul, sesuatu terjadi. Something happen in your life. Something happen in your life. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus.